Tuhanlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Kabid PMPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun, Ibu Dian Sri Hayati SP MSI. Selamat datang Bapak Sudono MPD dari Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi beserta rombongan. Acara Lokakarya 7 Festival Panen Hasil Belajar Program Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sarolangun 6 Juli 2023. Acara yang pertama, penyampaian kelas berbagi oleh 4 orang perwakilan calon guru penggerak yang akan dimoderatori oleh Ibu Pengajar Praktek, Ibu Lustianti MPD dengan Ibu Gusti Ayu Saputri SPD MSI, dengan narasumber calon guru penggerak. 1. Bapak M. Sayyidina Ali SI, calon guru penggerak dari SMK Negeri 4 Sarolangun. 2. Ibu Eki Putri Prasanti SPD, calon guru penggerak dari SMK Negeri 11 Sarolangun. 3. Ibu Susianti Aswar SPD MPDI, calon guru penggerak dari SMP Negeri 17 Sarolangun. 4. Ibu Reski Hasanah, calon guru penggerak dari SD Negeri 064 dari 7 Sukasari 2 Sarolangun. Kepada Ibu Rustianti dan Ibu Gusti Ayu Saputri dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Ningrum, Bapak Ibu sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillahirobbilalamin. Karena di sini banyak tamu undangan ya, selamat datang kepada Ibu Bapak Kepala Sekolah di Kabupaten Sarolangun. Pada Lokakarya 7 kali ini kita akan menyampaikan salah satu agenda kita, yaitu kelas berbagi. Siapa di antara Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi baru? Ya. Jadi pagi ini kita akan melihat bagaimana proses perjalanan dari guru penggerak selama 6 bulan ini, apa saja pengetahuan dan pengalaman yang mereka peroleh selama perjalanan mereka mengikuti program guru penggerak. Jadi mari kita mulai mengikuti kelas berbagi ini. Kelas berbagi ini akan dilaksanakan secara pleno di aula ini. Di dalam kelas berbagi ini ada 4 narasumber perwakilan dari 4 orang pengajar praktik, karena kami di sini ada 4 orang pengajar praktik. Yang pertama di sebelah kiri saya Ibu Lustianti, saya sendiri Ibu Gusti Ayu Saputri, kemudian ada Pak Andri Hermawan, dan yang terakhir itu Bu Rosida. Jadi 3 narasumber ini merupakan perwakilan dari masing-masing pengajar praktik. Jadi dalam kelas itu ada kelas kecil lagi yang akan kita ada satu kelas besar ya, seluruh anggotanya, seluruh calon guru penggerak dari Kabupaten Sarolangun, kemudian dibagi-bagi lagi dalam kelas kecil dengan 4 pengajar praktik. Nah, kelas pengajar praktik ini kita bagi menjadi 4 ronde, di mana setiap rondenya berdurasi kurang lebih 20 menit. Nanti setelah paparan dari ketiga narasumber, Bapak Ibu dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber. Sesi pertanyaan itu ada sekitar 15 menit. Silakan Ibu Bapak memberikan masukan, kritikan ataupun evaluasi terhadap narasumber yang
di depan tadi. Baik, untuk pertama kami persilakan kepada Bapak Saidana Ali untuk menyampaikan kelas berbaginya. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Kabid PMPTK Kabupaten Sarolangun, Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun beserta stafnya. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Balai Penggerak Guru Penggerak dari Provinsi Jambi. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dari tingkat SD sampai tingkat SLTA. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu pengawas, dan yang kami hormati Bapak Ibu pengajar praktek, serta Bapak Ibu beserta undangan yang kami hormati. Kepala sekolah kami hadir hari ini Bapak Imam Unsur ST MPD. Terima kasih Bapak telah memberikan support dan semangat. Nah, langsung saja sebelum berbagi praktek baik, di sini saya mewakili kelompok saya, pengajar praktek kami Pak Andri Hermawan. Jadi kami dipilih di sini bukan diskriminasi, bukan, tapi kami mencabut undian. Tidak dipilih yang terbaik, semua guru penggerak 24 ini terbaik semua. Tapi kami disuruh mencabut undian. Ternyata saya yang terpilih di sini. Ya, semuanya hebat-hebat bagus. Karena lebih kurang 6 bulan, 7 bulan kami dididik di sini. Ya, langsung saja di sini saya akan berbagi praktek baik. Ya, praktek baik ini akan berimbas, berdampak baik di sekolah itu sendiri maupun setelah siswa itu lulus. Ya. Kebetulan saya dari SMK Negeri 4 Sarolangun, sekolah menengah kejuruan, ya, yang berbasis kurikulum merdeka. Kemudian kami juga sebagai SMK pusat keunggulan, ya, yang terbaik, ya, dipercayai oleh pemerintah sudah 3 tahun ini, ya. Di sini saya mengambil judul yaitu pembuatan kreasi paper bag. Kenapa saya mengangkat judul ini? Ya, berdasarkan hasil survei peserta didik, saya suruh survei ke lapangan, ke pasar, ke tempat-tempat jualan. Kemudian siswa saya suruh survei ke tempat undangan. Ternyata amplop undangannya biasa saja Pak, polos putih. Maka kami akan berkreasi, membuat kreativitas, membuat amplopnya sekreatif mungkin di sini nanti, ya. Kalau ada anak ulang tahun, ada tulisan di sini. Jadi paper ini multifungsi, ya. Kenapa saya mengangkat latar belakang paper bag dan amplop di sini? Ya, karena siswa SMK siap kerja. Dia dilabeli dengan gelar BMW, bekerja, wirausaha, ya. Kemudian wirausaha, bekerja, wirausaha, melanjutkan. Itu, ya, detail yang lulusan dari SMK. Makanya dia siap benar-benar keterampilannya, ya. Setelah saya melihat apa yang disurvei oleh siswa di lapangan, makanya saya tertarik. Saya di sini cuma memfasilitasi apa ide kreatif yang didapat oleh siswa di lapangan. Ya, karena kurikulum merdeka ini merdeka belajar. Siswanya langsung turun ke lapangan survei tanpa kita guru yang mengkombinasi. Artinya siswa yang aktif, kreatif dan inovatif. Ya, makanya saya berniat berinisiatif mengangkat tema ini, ya, judul program saya itu latar belakangnya kenapa saya angkat ini, ya. Kemudian proses pembuatannya dan cara-caranya, ya, sudah ada di slide di sini. Kalau di SMK itu 1 minggu itu untuk kelas 11-nya 5 jam, kelas 12-nya 7 jam, jadi sangat lama sekali. Ini saya buat dalam bentuk project. Ya, selama 6 bulan mengikuti guru penggerak saya proyeknya ini. Karena proyek itu PJBL, memakan waktu yang lama. Pertama siswa survei dulu, kemudian dia merencanakan judulnya, kemudian mendesainnya sampai produk ini jadi, kemudian sampai dipasarkan. Banyak sekali tantangan dan hambatannya. Ini melalui proses sangat panjang sekali. Pertama dibuat, ternyata masyarakat kurang minati.
ya seterusnya dibuat sehingga pada hari ini sudah selesai proyeknya. Kami terima kasih sekali pada Balai Guru Penggerak yang memfasilitasi kegiatan ini. Dengan siswa itu survei sendiri, dia mengajukan, Pak, kita membuat ide seperti ini, model seperti ini. Artinya siswa dipromosikan suaranya, bagaimana dia menyuarakan ini, bagaimana dia memilihnya, bentuk dan modelnya, sesuai dengan seleranya, tema dan waktunya dan kondisinya. Ya, kemudian itu setelah siswa memiliki ini, artinya dia yakin dan percaya, dia mengakui produk ini. Ya, menguasai sekali, senang sekali siswa di sini. Itu singkat rumitnya dari praktek berbagi baik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sesi berikutnya kami panggil Ibu Rizky Hasanah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kabupaten Sarawangun. Izinkan saya di sini saya akan berbagi praktik baik. Saya adalah calon guru penggerak dari SD 064-7 Sukasari 2 Kabupaten Sarawangun. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kepala sekolah kami, Ibu Negos Madi, ya, selama ini telah mendukung kami dalam kegiatan calon guru penggerak ini dari awal sampai habis sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dalam program yang saya ajukan hari ini adalah judulnya adalah KEMAH. KEMAH itu akronim yang artinya adalah kreatif mengolah sampah. Jadi Bapak Ibu semua kepala sekolah SD di SD ataupun SMP, SMA dan sebagainya mungkin sudah tahu bahwasanya SD kami adalah SD Adiwiyata Mandiri tingkat nasional. Jadi tahun depan kepala sekolah kami sudah memasuki masa pensiun. Jadi saya nanti bertekad untuk bertekad untuk program yang sudah dibuat Ibu Neng untuk tidak akan mati seperti itu, ya. Jadi insya Allah kalau ada takdirnya, kalau ada rezekinya, ya. Amin. Mudah-mudahan. Ya, mohon maaf Ibu, bukan bermaksud seperti itu. Ya, sebenarnya jujur nih, saya di sini terhidup. Sebenarnya nama saya Kopet, kalau dipanggil berdua, gitu. Jadi agak sedikit bingung. Oke, untuk pemanasan dulu lah, yang kawan-kawan. Halo. CGP kata 7 Kabupaten Sarawangun. Oke, terima kasih. Jadi latar belakang saya mengambil program ini yang pertama adalah masih adanya siswa yang membuang sampah sembarangan. Ya. Kemudian sampah plastik yang sulit terurai. Yang ketiga adalah mulai dari diri. Nah, yang saya garis bawahi di sini adalah mulai dari dirinya. Terutama pada saya sendiri. Ketika melihat sampah berserakan, langsung ambil. Buat kata di sekolah kami itu Bapak Ibu lala. Lihat, ambil, langsung angkat. Jadi jangan kita sebagai guru hanya menyuruh siswa saja untuk membuang sampah pada tempatnya. Tetapi pada diri kita sendiri sebagai guru dulu yang memberikan contoh yang baik kepada siswa. Ya, itu makanya saya buat latar belakangnya seperti itu. Nah,
Untuk tujuan dari program Kemah ini, kreatif mengolah sampah, itu adalah tujuannya menanggulangi pengurangan sampah organik dan non-organik yang digunakan kembali dan menjadi barang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan memiliki nilai jual. Jadi di sekolah kami itu sudah banyak sekali produk-produk yang bernilai jual. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu. Tapi saya ingin seterusnya anak siswa atau anak didik saya itu menjadi darling, sadar akan lingkungan. Tanpa kita suruh, dia melihat sampah, dia mengambil sampah itu dan membuangnya ke tempat sampah. Jadi anak tersebut dilatih sejak dini untuk menjadi peduli tentang lingkungannya. Bapak Ibu yang saya hormati, dari didikan di sekolah itu alhamdulillah terbukti anak saya saat kelas 3 SD itu tidak mau buang sampah sembarangan. Kalau dia makan, sampahnya buang di mana, Bu? Kalau tidak ada tong sampah, masukkan ke dalam kantong. Tujuan yang terakhir adalah barang ya untuk menjadi daur ulang. Nah, caranya adalah memproduksi sampah-sampah dari rumah atau di sekolah, dibersihkan, dicuci dan dibuat untuk salah satu produk untuk daur ulangnya. Capaian dan langkah menumbuhkan kesadaran siswa dalam pentingnya menjaga lingkungan sekolah dengan menjaga kebersihan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, siswa mengeluarkan pendapatnya. Jadi di sini siswa disuruh mengeluarkan pendapatnya. Setelah itu siswa memilih minat dan bakatnya. Kadang siswa itu tidak bisa kita paksa, Bapak Ibu. Ada yang sukanya untuk menganyam, ada yang sukanya untuk menari. Jadi kalau ada anak-anak untuk dipaksakan itu agak apa ya? Jadi kalau dia melakukan sesuatu dengan minat dan bakatnya itu akan senang. Lanjut, Bu. Ya, pesertanya seluruh siswa kelas 5, penasehatnya, penanggung jawabnya kepala sekolah, penanggung jawab saya sendiri. Perencanaannya ini dari bulan Juli sampai 2023 sampai Juni 2024. Mitranya adalah modal manusia, siswa, kepala sekolah, guru, dan orang tua, kemudian modal lingkungannya sampah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Oke, kalau tadi CGV-nya bilang dicabut undi. Nah, saya nyari yang kedua tadi dipaksa teman saya nyarinya untuk dia tidak mengungkapkan. Mudah-mudahan juga diundi. Dan saya adalah saksi dari perjalanan mereka. Terima kasih Bu Neng Rosmadi. Bukan maksud melengsarkan ya Bu, tetapi menghadirkan ya Bu dia, menghadirkan. Sinyalnya sudah terlihat dari beliau bagaimana beliau membuat kader dari CGV tersebut. Baik Bapak Ibu, kita stop dulu presentasi duanya. Kita masuk sesi tanya jawab dulu. Barangkali dari Pak Ali, dari Bu Rizky. Silakan Bapak Ibu. Dua orang penanya saja dulu yang mau bertanya tentang dua narasumber tadi. Untuk peserta karya 7 sebagai karya pamungkas di Guru Penggerak, ada tadi sampaikan oleh saudara kita Muhammad Ali ya. Nanti yang untuk SD-nya mungkin yang lain. Untuk SMK tadi disampaikan untuk berbagi praktik baiknya di SMK Negeri 24, di SMK Negeri 4 Sarolangun terutama. Tadi menyampaikan tentang paper bag yang akan digunakan untuk tadinya di wilayah kita orientasinya kali ya. Orientasi kita SMK itu tadi selain PDB-nya, kemudian kalau bisa orientasinya ke profit, Pak. Ya, orientasinya ke profit, usahakan menghasilkan dan bila perlu anak-anak yang sekolah di SMK itu kalau ada yang bayar, misalnya bayar SPP atau apanya atau uang komite, usahakan dan bayar lagi, malah anak SMK itu dari sekolah sudah gajian. Itu harapannya. Kalau sudah demikian, Mbak, ini yang kami mohon penjelasan dari CGV yang dari SMK 4 tadi, kira-kira dengan paper bag tadi, katanya tadi sudah ada analisa usahanya.
kira-kira paper bag ini menguntungkan atau enggak kalau kita kelola di sekolah, kemudian orientasi profitnya menguntungkan atau enggak itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Kepala SMK Negeri 2 Sarolangun, Bapak Wahyudi. Yang pertanyaannya sekaligus masukan ya, sangat-sangat bagus sekali. Saya sangat-sangat berterima kasih sekali ya. Memang tadi juga sudah saya jelaskan sedikit. Memang ini diorientasikan ya atau dijual belikan ya, memang benar ya. Nah, foto-fotonya banyak kegiatannya ya. Bahkan anak langsung survei ke lapangan sendiri. Misalnya dia ada ke Kebab ya, dia survei ke Kebab ya, karena anak SMK itu tamat dia langsung membuka usaha kebab, ada jurusan akuntansi ya, dia tamat langsung dia buka usaha kebabnya, kemudian dibuat paper bag-nya dengan gambar fotonya, alamat usahanya, nantinya ya, nomornya lengkap di paper bag. Kemudian ketika mau ulang tahun, paper bag-nya ini bisa jadi undangan ya, memang sangat bagus sekali. Terima kasih sekali. Kemudian pertanyaan kedua, ketika ada konsumen menginginkan ya dengan bahan yang berbeda. Oke, terima kasih. Sesi kedua, mungkin? Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya dari yang berhati dalam hal ini sebagai undangan guru penggerak angkatan 5 dan juga sekaligus sekarang sebagai kepala sekolah di SD 61 Kecamatan Cibut, Kabupaten Cirebon. Sebelumnya selamat dan sukses kepada rekan-rekan guru penggerak angkatan 7 yang pada hari ini sedang melaksanakan festival pada hasil belajar. Semoga ke depan semakin bermanfaat dan berkah dalam melaksanakan tugas. Bapak Ibu, pertama sekali yang saya hormati Ibu Kadif, Bapak Ibu dari PPTK, kemudian Bapak-Bapak Ibu dari BPP Provinsi Jambi, Bapak Ibu Kepala Sekolah Undangan, dan Bapak Ibu lain yang mungkin saya tidak bisa satu persatu yang saya hormati, dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk istilahnya sesi tanya jawab. Sangat menarik sekali temanya pada hari tadi sudah diperhatikan, terutama berkenaan dengan pembawa sampah. Di sini memang berkenaan dengan sampah plastik itu sesuai dengan momen peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang tahun 2003, di mana salah satu prioritas adalah bagaimana istilahnya bagaimana mengatasi sampah plastik. Tadi seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan Ibu Rizky Hasanah dan Jadi Nampak, itu kami sangat tertarik sekali karena memang juga sekolah kami itu sudah mulai bertahap untuk menuju sekolah Adiwiyata. Kami cuma ingin tanya dan ingin tahu itu bagaimana dengan prestasi yang begitu gemilang, sudah mencapai Adiwiyata Mandiri, sudah yang tertinggi. Kami itu ingin lebih tahu bagaimana sih sebenarnya dalam upaya melibatkan peran serta masyarakat ataupun pihak-pihak terkait. Karena kalau kita dalam melaksanakan mungkin pembangunan kebijakan di sekolah, kalau cuma pihak sekolah saja yang berkuat-kuat itu akan sangat sulit. Terutama ini mungkin lebih fokus kepada masalah sampah. Sekarang kita di mana-mana itu menjadi persoalan, itu SPMD itu memang di mana-mana sampah plastik masuk desa. Kalau kita di sekolah mungkin bisa kita antisipasi, tapi kadang masyarakat itu sekitar itu kurang menyadari. Kita mau mengarah ke masyarakat kan nggak mungkin. Tetapi di SD 4 memperhatikan peran serta masyarakatnya sangat luar biasa sekali. Mungkin itu juga dari dorongan dari dalam sekolah. Mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan. Dan kalaupun ada ibu kepala sekolah nanti bisa membantu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat sekali lagi kepada rekan-rekan dari guru penggerak angkatan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Bu Rizky tentang kemitraan pengelola sampah. Mungkin izin
dijawab di sini untuk menggunakan masyarakat sekitar itu. Kalau di sekolah kami itu adanya paguyuban kelas. Nah, jadi melibatkan orang tua siswa. Orang tua siswa dilibatkan untuk di rumahnya juga mengurangi timbulan sampah, atau siswa membawa sampah yang di rumah, sampah plastik, bekas deterjen, bekas minyak dan sebagainya itu ke sekolah. Jadi sampah itulah yang nanti diolah di sekolah, bekerja sama dengan orang tua. Yang pertama. Untuk yang kedua, masyarakat di lingkungan sekolah kami itu tidak ada jualan yang di luar sekolah, Bapak. Jadi sekolah kami itu kantinnya sudah pakai piring, ataupun kalau siswa yang mau membawa makanan atau bekal dari luar itu sudah menggunakan tempat makan atau tupperware. Ya, boleh beli sate tapi tidak pakai tusuk lidinya. Boleh beli lontong tapi pakai tempatnya. Jadi kalau untuk di sekolah sudah menguranginya dengan membawa tempat makanan sendiri atau piring kalau di kantin. Nah, yang di lingkungan luar sekolah itu, kalau sekolah kami tidak ada, Pak, jajan-jajan yang pakai sepeda motor atau yang di pinggir-pinggir sekolah itu sudah tidak ada. Atas berkat dari disiplinnya kepala sekolah kami. Karena kepala sekolah kami itu masalah karakter itu didahulukan. Jadi dididik di sekolah itu siswanya untuk menjadi disiplin, berkarakter, dan peduli akan lingkungan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bisa ditambahkan Ibu Kepala Sekolah? Ya, terima kasih. Selamat dulu untuk para wisudawan hari ini ya. Nah, mudah-mudahan guru penggerak semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya ini apa ya? Kebetulan Pak di sini guru saya ada 2 orang. Yang satu Budian, yang satu Bu Resti. Nah ini guru SD 64 Sukasari 2. Memang perlu kami sampaikan juga. Selamat juga untuk sekolah-sekolah yang sudah meraih Adiwiyata Kabupaten ya. Mudah-mudahan bisa ke depannya lebih maju. Tapi intinya ya, kalau masalah sampah tadi sudah diuraikan oleh Bu Resti. Bagaimana untuk menuju sekolah Adiwiyata yang kebetulan Bapak Ibu perlu kami sampaikan, juga perlu kami mohon doanya. Kami sudah mengusulkan untuk sekolah Adiwiyata itu Ekskul. Saya juga nyebutnya susah, kalau tidak tahu bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Jadi kami sudah mengusulkan sekolah lingkungan tingkat ASEAN. Nah itu. Nah, kembali tadi ke latar belakang. Nah, kegiatan ini terselenggara atas keinginan murid. Kemudian tadi adanya kegiatan yang berdampak positif pada murid, di mana kita dapat menuntun murid itu berdasarkan kodrat alamnya. Nah, kemudian juga kita dapat memanfaatkan aset yang ada di sekolah seperti SDM, lingkungan, sosial, dan finansial. Nah, jadi daun itu bermacam-macam. Kita coba daun ini bagaimana warnanya, bagaimana daun ini macam mana bentuknya. Nanti di dalam stand saya atau di dalam stand kami nanti ada contoh produk EcoPrint. Ya, karena adanya ide bisnis. Nah, ide bisnis dalam kegiatan ini ada ide bisnisnya. Nanti peserta didik mungkin dari samping saja ibu-ibu peserta busana kebanyakan perempuan. Jadi tidak hanya memasak, rata-rata Bu, kami di SMK itu, SMK 11 itu rata-rata sebagai pendampingnya, budinya. Nah, UMKM di sini ada Kenari EcoPrint. Nah, Kenari EcoPrint ini kemudian ada juga suatu programnya, yaitu merupakan salah satu proyek B5. Kemudian finansial,
dalam finansial kita menggunakan dana BOS dan ada anggaran jurusan, Bapak Ibu, ada belanja modal, ya Pak ya, yang digelontorkan ke jurusan. Jadi kita beli bahannya Bapak Ibu itu menggunakan dana BOS. Nah, bahannya dana BOS, kemudian dengan peserta didik lain diolah sehingga menjadi ekonomi. Nah, rencana evaluasinya yaitu evaluasi kita mengikuti pemahaman dan pelaksanaan dan manfaat kegiatan. Ibu. Nah, kemungkinan itu yang pertama alur kegiatannya. Karena alur kegiatan ini pada Ekoprin ada tahap-tahapnya Bapak Ibu. Ada beberapa tahap. Jadi kita membuat jurnal yang berupa checklist. Misalkan tahap ini sudah digunakan checklist, tahap ini sudah digunakan. Kita lanjut sesi berikutnya, nanti dua sesi baru kita buka tanya jawab. Silakan Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu BMPTK, kemudian yang kami hormati Bapak dari Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi, Bapak dan Ibu panitia Guru Penggerak Angkatan 7, Bapak dan Ibu pengawas yang kami hormati, Bapak dan Ibu PP kami, Bapak dan Ibu kepala sekolah dari SD, SMP, SMA, SMK dan juga SLB yang hadir pada kali ini, kakak senior kami yang hadir pada kali ini. Selamat datang juga melihat festival panen hasil karya kami. Kami belajar dari kakak senior dan juga tamu undangan yang hadir pada kali ini. Terlebih yang pertama, boleh pantun dulu ya Bapak dan Ibu. Pergi ke pasar mau beli durian. Cakep. Jangan lupa beli tusuk gigi. Izinkan saya Bapak dan Ibu sekalian hadir di sini dalam kelas berbagi. Ini adalah salah satu hasil dari kita belajar dalam guru penggerak gitu ya. Bapak dan Ibu di sini izinkan saya pertama berbagi dulu kenapa saya bisa hadir di sini. Itu perjalanan panjang ya Bapak. Berawal saya ikut bareng dengan kakak senior. Saya masuk di guru penggerak angkatan 5 tapi gagal. Ini awalnya. Terus down sedikit. Pada saat saya down, Bapak kepsek saya, ini Bapak Ilham, memberi semangat gitu kan. Sudah maju terus. Di sini saya tertarik dengan apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Eki tentang ini. Selamat ya Bu Eki, itu merupakan salah satu jurusan di SMK Negeri 11 Sarolangun yang kebetulan saya dulu kepala sekolahnya Pak, yang memang antusias untuk buka jurusan kabusana, kan? Dan alhamdulillah kali ini berkembang cukup pesat dan hasilnya beberapa diantaranya ekoprint ini. Ini Bu Eki ya, saya tertarik sekali dengan ekoprint ini. Saya lagi mikir kemarin di penerimaan siswa baru itu kan ada baju batik yang memang identiknya itu rata-rata baju batiknya batik Jambi gitu, dan motifnya ya begitu-begitu saja. Bahkan kalau kita ketemu dengan sekolah lain, sama batiknya dengan SMK saya gitu kan. Dan pernah kepikir oleh saya, gimana ya kita bisa buat batik dengan motif sendiri gitu. Dan saya dengan apa yang dipaparkan oleh Bu Eki tadi itu pikir, gimana ya kalau ekoprint ini dijadikan salah satu proyek di sekolah, yang artinya diproduksi dalam jumlah yang cukup besar gitu. Mungkin kalau siswa baru saya ada 120 orang, ya berarti 120 sekian meter gitu kan, yang bisa dipakai untuk anak-anak kita. Dan mungkin saya juga butuh bimbingan atau butuh support dari Bu Eki yang sudah pernah mencoba. Gimana cara saya gitu dengan anak-anak saya
bisa memproduksi ini gitu. Apakah itu nanti dikerjakan secara bersama-sama dengan anak? Karena saya lihat ini dalam satu sisi bisa memberi pembelajaran buat anak-anak. Yang kedua juga mungkin bisa membuka lapangan pekerjaan nantinya setelah anak-anak saya selesai sekolah gitu, dan tertarik untuk hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tadi kemitraan Bu, juga sini yang ini Papa, simpan nomor HP saya Bu, bisa saya dulu. Kita bisa datang ke sekolah Ibu. Kemudian jika tadi yang Ibu bilang, saya mau bikin eco-print itu untuk sekolah siswa. Bagaimana kalau nanti kita bikin kaitannya dengan proyek anak? Itu nanti P5 anak, kita buat eco-print sama-sama, mereka bisa pakai sama-sama, dan mereka juga bisa sekalian belajar untuk bergerak. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kadin PPK, yang saya hormati Pak Sunono dari Wilayah Penggerak, beserta panitia CGP Angkatan ke-7, dan tentunya saya hormati juga teman-teman rekan sesama kepala sekolah baik dari SD, SMP, SMA, SMK Kabupaten Samarinda, dan tentunya yang saya banggakan para bapak ibu guru, calon guru penggerak atau yang guru penggerak yang sudah hadir pada hari ini. Saya Ibu Yanti, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sawarno di sini Pak. Kebetulan alhamdulillah ada 2 calon guru penggerak dari SMA 2 Sawarno, Pak Rengki dan Ibu Ningrum. Nah, yang mau saya tanyakan sama Ibu Susi, kenapa fokusnya hanya kepada anak-anak yang memang secara akademis mereka lebih bagus bahasa Inggrisnya dibanding anak-anak yang lain? Saran saya, kenapa nggak Ibu coba memang menggali potensi anak? Karena gini, ada anak yang dia pengen bisa, tapi dia malu, akhirnya dia tidak bisa mengikuti kelas tersebut, tidak bisa menonjol. Jadi karena saya juga pada dasarnya guru bahasa Inggris, menggali minat anak untuk ayo kamu sebenarnya punya potensi, itu yang susah. Jadi saran saya lebih baik ke depannya kita cari anak-anak yang seperti ini kan baru PPDB ya Pak, anak-anaknya ada yang kemampuannya rata-ratanya lebih kuatnya di literasi atau numerasi dan sebagainya. Gini, saya tadi mengkhususkan gitu ya untuk di sini, karena kami kan SMP Bu. Kalau untuk di SMA memang seperti lintas minat, memang anak memang di situ. Tapi kan ini kami di SMP, kenapa tidak semua? Ini saya hanya yang pertama untuk memberikan kesempatan anak yang memang pengayaan gitu ya, daripada dia diam gitu ya. Jadi saya buat dulu bagaimana dibuat yang untuk dia yang pintar-pintar ditambah sedikit. Nah, idenya gitu. Cuman untuk kedepannya kami dengan sekolah, karena kami sudah sekarang menerapkan mandiri berubah, sekolah kami sudah mandiri berubah, itu sudah masuk ke dalam buku satu kita ya Bapak Kecek ya. Ada masuk di situ yang untuk case ini. Awalnya kan saya hanya karena awalnya kita di CGP gitu ya. Jadi ini ide awal. Jadi programnya baru awal. Jadi baru saya buat baru jalan 3 bulan, 4 bulan anak-anaknya udah tamat gitu ya. Jadi kita masih jalan, jadi saya ambil yang sederhana dulu. Tapi untuk kemudian, karena sekarang kita sudah mandiri berubah, kita sudah masukkan dalam buku 1, itu kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang menginginkan itu bisa. Tapi nanti kita lagi menyusun bagaimana untuk membuat program English Zone ini jadi lebih besar. Kalau yang untuk kita masukkan di SMA dan SMK mungkin ada lintas minat, itu jauh lebih hebat deh ya. Itu memang anak-anak yang memang yang menginginkan apa namanya bahasanya lebih ini, yang suka yang hobi ya, yang hobi dibahasakan. Anak-anak itu memiliki kecenderungan beda-beda. Ada yang suka di esak, ada yang non esak, ada yang di bahasa. Kalau yang dia hobi di bahasa itu memang lebih baik kita buat, memang ada program khususnya gitu ya. Kita buat zona bahasa Inggris itu mereka terkumpul, memang kalau dulu namanya memang English Park. Setelah dari SMK Negeri 11 Sarolangun, setelah dari kepala sekolah berdampingan dengan Ibu Kepala Sekolah lama,
Jadi melanjutkan dari kegiatan Ibu Eki tadi, kebetulan Ecofree kami, insya Allah Bu kemarin sudah launching di Bali, ikut program pusat keunggulan di Bali. Makanya kami terus mensupport Ibu Eki, dan insya Allah dampak yang kami rasakan cukup lumayan Bu. Tahun ini biasanya anak-anak busana ada 3, 4, 5 orang, tahun ini 19 orang sudah dapat. Itu pertama. Yang kedua, barangkali masukan untuk Bapak Ibu calon guru penggerak, bukan berarti menggurui. Kebetulan kami, saya pribadi dan Pak Imam adalah lolos sebagai narasumber berbagi praktik baik nasional gelombang ketiga kemarin. Jadi dari yang paparkan 4 peserta tadi, kami sedikit belum menemukan alur start. Jadi kalau yang namanya berbagi praktik baik itu ada alur startnya. Kita awali dengan situasi, kemudian kita lihat tantangannya, kemudian kita lihat aksinya, kemudian baru kita lihat refleksi atau hasil. Kalau tadi nampaknya global, ada sedikit Bu Eki, memang kemarin saya sampaikan Bu Eki kalau membuat alur berbagi praktik baik, mohon ingatkan alur startnya. Bukan berarti kami menggurui, kebetulan kami sudah dilatih tentang itu. Mudah-mudahan nanti seluruh calon guru penggerak apabila membuat berbagi praktik baik jangan lupa menggunakan alur start. Nah, itu untuk berbagi kita bersama. Jadi ilmunya bisa bermanfaat. Nanti berbagi praktik baik ini bisa kita masukkan dalam PMM, dalam apa, bisa semuanya. Itu sebagai masukan dari kami. Mudah-mudahan nanti kami kemarin memang dari sekolah kebetulan yang lolos Pak, saya dan Pak Imam sama-sama sekolah pusat keunggulan lolos sebagai narasumber berbagi praktik baik nasional gelombang ketiga kemarin. Itu barangkali masukan dan saran dari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lagi selamat kepada calon penggerak siap untuk menggerakkan pendidikan di kawasan Semarang khususnya dan kita berkembang untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung dikasih oleh-oleh kita. Start. Nanti kita browsing ya. Oke. Kelas berbaginya hari ini, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas responnya. Mohon Bapak Ibu sekalian untuk bersabar karena kita nanti ada kegiatan kembali, yaitu kegiatan yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu pembukaan pameran yang kita menunggu dari Pak Sekdanya. Kami dari moderator minta maaf kalau ada salah dalam penyampaian atau penyajian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor Festival Panen Hasil Karya CGP Angkatan 7 Saralangun siap laksanakan.
Pergi memancing mencari ikan, pergi malam pulangnya fajar. Selamat datang kami ucapkan di acara festival panen hasil belajar. Izinkan kami ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pejabat Bupati Kabupaten Sarawak, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Insinyur Endang Abdul Nasir. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarawak, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Zulkifli MPD. Yang kami hormati Ibu Bidang PMPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarawak, Ibu Dian Sri Hayati SP MSI. Yang kami hormati Bapak Sudeno MPD dari Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah tingkat SLB, SD, SMP, SMA, dan SMK yang hadir pada hari ini, serta Bapak dan Ibu guru tamu undangan yang berbahagia. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sarawak Provinsi Jambi 6 Juli 2023 dimulai. 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Reski Hasanah SPD, calon guru penggerak dari SD 064 Sukasari 2 Sarawak. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan masing-masing. Izinkan saya memandu secara agama Islam. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun serta mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beragama non-muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa taqna biha min jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil syai'at wa tarfa'na biha ila darajat wa tuballighna biha al-ghayat min jamil khairatil hayati wa badal mamat. Innahu sami'un qarib mujibud da'wat
amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Qadir hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin al ahya'i minhum wa innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saat ini kami berkumpul dalam rangka acara pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kota Sarolangun. Kami mohon kiranya ini selalu berada dalam ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan, kearifan dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak selama lebih kurang 6 bulan ini ya Allah. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas selama kami mengikuti PGP ini, dalam berilah kami kemampuan untuk dapat merefleksikan, mengimbaskan di tempat tugas kami masing-masing. Ya Allah, ya Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai bersyukur segala nikmat-Mu. Ya Allah, ya Ghafur, ampunlah dosa-dosa kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, kepadamu lah kami berbakti, dan hanya kepadalah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa-doa dan pinta kami. Engkaulah Maha mendengar, Engkau Maha pengampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Sarolangun, pada kesempatan ini bisa bersama kita di ruang aula yang berbahagia ini. Selanjutnya Bapak Kadis, ini diwakili oleh Pak Sekdis, Pak Dini. Selanjutnya juga yang saya hormati Bu Dian selaku Kabid GTK di Dinas Pendidikan dari Provinsi Kabupaten Sarolangun. Yang tak lupa juga tentu saya banggakan dan saya hormati Bapak Ibu pengawas serta kepala sekolah dari perwakilan yang mendampingi daripada guru penggerak, yang calon guru penggerak yang pada angkatan 7 ini bisa semuanya menghadiri kegiatan ini. Tentu juga ada dukungan dari mitra. Ya. Mitra di sini udah ada manggung kepentingan juga yang bersamaan pada kesempatan ini Pak Sekda, ada kegiatan juga kita dari BPMP di SMP 2 yang berkaitan dengan juga sekolah penggerak. Jadi memang Pak Sekdis ya mungkin agak ekstra mondar-mandir di kegiatannya, yang mungkin tidak mengurangi hormatnya. Inilah memang sekolah penggerak dinamis sekali, bergerak terus ya. Sampai saat ini kita juga nanti di angkatan berikutnya masih ada 3 angkatan lagi ya, sampai 10 untuk PGP ini ya, insya Allah di Sarolangun akan bergerak jumlahnya ya, untuk yang bisa mengikuti di kegiatan calon guru penggeraknya. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan, lebih kurang kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Zulhidni MPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bizikri wa bifadlihi wa ni'mati. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul ma'ud amma ba'. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan,
Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Solamun, Bapak Insinyur Endang Abdul Nasir, terus yang kami hormati tim BGP Provinsi beserta seluruh rekan-rekannya, dan yang kami hormati Bu Kabid PMPTK beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, SMK, SMA, dan SMP, Bapak Ibu guru penggerak dan calon guru penggerak, dan kita semua juga ada rekan-rekan pers yang hadir pada siang yang berbahagia. Alhamdulillah siang hari ini kita dapat berkumpul di sini. Mudah-mudahan perkumpulan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Calon-calon pemimpin yang mulia yang hari ini sudah hafal Al-Quran. Dan di sini Pak Sekda dapat kami sampaikan bahwa kami juga merasa bangga. Dan jujur kalau boleh kami menyalahi Bapak Ibu satu persatu, kami akan salami. Gerak ini salah satu syarat yang sudah terpenuhi untuk menjadi kepala sekolah, untuk menjadi pengawas. Tidak perlu dites lagi nih Pak. BGP sudah dites ya Pak. Ya Pak Sudono. Ini sudah bisa jadi kepala sekolah semua Pak ya. Aduh tangan lagi ya. Nah inti dari sini kami punya harapan penuh Pak dengan Bapak Ibu semuanya. Kami betul-betul punya harapan. Bagaimana pendidikan Solamun ini berkualitas. Karena kalau kita mengacu kepada sistem sekolah guru penggerak itu, izin Pak Sekda, kalau sebelum masuk jadi guru penggerak ini sistem pembelajarannya konvensional mungkin. Masih pola lama, ya kan? Tapi hari ini mereka betul-betul luar biasa yang bagaimana melihat kondisi perkembangan anak didiknya, begitu Bu ya. Nah, jadi mereka ini yakin dan kami nanti akan betul-betul memberi tugas penuh kepada Bapak Ibu sebagai guru penggerak ini, bagaimana Solamun ke depan tidak ketinggalan. Izin Pak Sekda, saya pantun Pak. Jadi minimal kewajaran dengan saya. Tapi pantun itu pada situ tadi lah. Kuah PLP ada di atas meja. Setelah dimakan tinggal satu. Dengan guru penggerak membangun komitmen bersama, semoga pendidikan kita semakin bermutu. Selanjutnya, arahan sekaligus berkenan membuka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sudono MPD beserta rombongan, selamat datang Pak di Kabupaten Solamun. Yang saya hormati Bapak Kadis Dignas atau yang mewakili walaupun 3 hari Pak. Kebetulan Kadisnya ikut PKN 2 Pak, diklat PIM 2. Kalau saya dari tahun 2003 Pak, baru PIM 2. Udah lama Pak, baru ikut kemarin di Jogja. Jadi wakil Pak saya yang saya hormati Ibu Dian beserta jajaran Dignas Kabupaten Solamun. Hadirin serta undangan yang saya hormati dari kepala sekolah dari SLTP, SMA dan SMK. Selamat Bu ya. Dan nanti ke depan bisa jadi kepala sekolah yang baik untuk memajukan Kabupaten Solamun. Bismillahirrahmanirrahim. Lokakarya ke-7 program guru penggerak atau BGP angkatan ke-7 saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan pada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat Bupati Solamun Dr. Insinyur Pak Hadir Bakri MAPP SD. Terima kasih. Izin bagi Bapak Sekda untuk kesediaannya melakukan pemasangan selempang program guru penggerak secara simbolis yang akan didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Solamun. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Zulhidni MPD. Pengajar praktik Ibu Rusdianti MPD. 3. Fairuz Zabadi SPD MPDI, calon guru penggerak dari SMK Negeri 13 Sarawangun. Pengajar praktik Ibu Rosidah SPD MM. 4. Nidia Astuti SPD, calon guru penggerak dari SMK Negeri 4 Sarawangun. Pengajar praktik Ibu Gusti Ayu Saputri SPD MSI. Salaman Bu, salaman Bu, satu salaman ya.
Izin satu lagi Pak. Tanggung. Tujuh dah tujuh. CGP angkatan 7. Ini 7 kiri. Oke, terima kasih. Gunakan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak mengabdi untuk negeri, guru bergerak majukan pendidikan. Guru bergerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. CGP Angkatan 7 Kabupaten Sarangun, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Oke teman-teman, calon guru penggerak, kita hitung untuk pemotongan pindahnya. Kita mulai dalam hitungan mundur atau maju? Mundur. 3, 2, 1. Oke, aplaus buat kita semua. Bapak Sekda, kami persilakan untuk melihat hasil-hasil stand kami. Di mana stand yang pertama di situ itu adalah standnya Ibu PP Risdianti. Stand berikutnya, stand yang ketiga selanjutnya adalah stand binaan Ibu pengajar praktek Ibu Rosida. Dan yang inilah Bapak hasil karya kami selama kami pendidikan dan juga PM. Bapak dan Ibu tamu undangan juga boleh melihat stand-stand hasil kami selama kami masa pendidikan. Lagi hidangan kita akan sampai. Nanti kita akan makan siang bersama. Sudah ya? Oke Bapak Ibu sekalian, silakan persilakan. Ya, satu lagi Pak. Apa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah terkait pembinaan terhadap calon guru penggerak?
itu salah satu kompetensi kita nanti dalam rangka memilih kepala sekolah yang terbaik. Kalau kepala sekolah yang terbaik, pasti muridnya pasti baik. Kita berharap tetap pertahankan itu, inovasi itu, dan nanti pemerintah daerah akan mengevaluasi itu guru-guru penggerak yang terbaik melalui Diknas. Dengan evaluasi, nanti kita tunjuk nanti menjadi kepala sekolah yang bisa menggerakkan di wilayahnya masing-masing.